5 tahun aku disiksa, dipukul, dan direndahkan oleh suami serta ibu mertuaku sendiri. Mereka pikir aku akan mati perlahan di rumah itu. Tapi malam ini aku pulang bukan untuk menangis. Dalam 10 menit, semuanya hancur. Apa yang sebenarnya sudah kusiapkan? Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan rumah ini kehilangan suaranya? Bukan suara tawa, bukan pula percakapan ringan di meja makan, melainkan kehangatan yang seharusnya hidup di dalamnya. 5 tahun aku tinggal di sini, namun rasanya seperti menumpang di tempat yang tak pernah menganggapku ada. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari siapapun. Bukan karena rajin, melainkan karena aku tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Ada kecemasan yang selalu menggantung di dada, membuat mataku terbuka sebelum matahari muncul. Aku berjalan pelan menuju dapur, memastikan langkah kakiku tak menimbulkan suara. Di rumah ini, suara kecil bisa berubah menjadi alasan kemarahan. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan yang sudah terbiasa gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena takut. Takut masakan ini dianggap kurang asin. Takut teh terlalu panas. Takut wajahku terlihat muram dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Semua ketakutan itu tumbuh subur di dalam kepalaku, seolah menjadi bagian dari diriku. Andri, suamiku, jarang menyapaku di pagi hari. Ia duduk di meja makan dengan ponsel di tangannya, wajahnya dingin, matanya kosong. Jika aku mencoba berbicara, jawabannya hanya dengusan pendek atau tatapan tajam yang membuatku memilih diam. Diam selalu menjadi pilihan paling aman. Aku pernah berpikir, mungkin ini hanya fase. Pernikahan butuh penyesuaian, kata orang-orang. Namun 5 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk menyebut ini sebagai penyesuaian. Ini bukan lagi tentang perbedaan kebiasaan, melainkan tentang rasa hormat yang tak pernah ada. Ibu Rini, ibu mertua yang tinggal bersama kami, selalu punya caranya sendiri untuk mengingatkanku bahwa aku tak lebih dari beban. Tatapannya penuh penilaian. Setiap gerakanku seolah salah. Jika aku menyapu, katanya aku ceroboh. Jika aku duduk sejenak, katanya aku malas. Jika aku diam, katanya aku tak tahu diri. Perempuan itu harus tahu posisinya, ucapnya suatu pagi, tanpa menatapku. Kata-kata itu melayang di udara, namun menghantamku tepat di dada. Aku menunduk, berpura-pura membersihkan meja, padahal hatiku terasa seperti diremas perlahan. Aku bukan perempuan yang datang tanpa harapan. Dulu, saat aku menikah dengan Andri, aku membawa mimpi sederhana. Aku ingin rumah yang tenang. Aku ingin menjadi istri yang dicintai, bukan ditoleransi. Aku ingin pulang dan merasa aman. Namun semua mimpi itu perlahan menguap, digantikan oleh rutinitas penuh tekanan. Andri berubah sejak tahun-tahun awal pernikahan kami. Awalnya hanya nada bicara yang meninggi, lalu kata-kata kasar. Setelah itu, dorongan kecil yang katanya tak sengaja. Hingga akhirnya, tamparan pertama mendarat di pipiku. Aku masih ingat jelas malam itu. Aku tak menangis. Aku hanya terdiam, mencoba memahami bagaimana seseorang yang pernah menggenggam tanganku dengan lembut kini tega melukaiku. Sejak malam itu, aku belajar menyembunyikan luka. Lebam di lenganku tutup dengan baju berlengan panjang. Bekas di wajahku tutupi dengan senyum palsu. Aku menjadi ahli dalam berpura-pura baik-baik saja. Di luar, aku adalah istri yang patuh. Di dalam, aku adalah perempuan yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Aku tak pernah menceritakan ini pada siapapun. Bukan karena tak ingin ditolong, melainkan karena aku lelah dianggap lemah. Dunia terlalu sering menyalahkan perempuan seperti aku. Katanya, jika suami marah, pasti ada alasan. Jika dipukul, mungkin karena aku kurang sabar. Aku muak dengan semua itu. Hari-hariku berjalan seperti lorong panjang tanpa cahaya. Aku melakukan semua kewajiban rumah tangga tanpa keluhan. Bukan karena ikhlas, melainkan karena aku tahu, sedikit saja aku melawan, akibatnya akan jauh lebih buruk. Andri tak suka dibantah. Ibu Rini tak suka dipertanyakan. Aku berada di tengah, menjadi sasaran empuk dari dua arah.
Namun ada satu hal yang tak mereka ketahui. Di balik diamku, aku mengamati. Di balik tundukku, aku mencatat. Aku memperhatikan setiap kebiasaan, setiap kata, setiap rahasia kecil yang mereka anggap aman. Aku menyimpannya rapi, bukan untuk hari ini, bukan pula untuk esok. Aku menunggu waktu yang tepat. Malam-malam adalah saat terberat bagiku. Ketika rumah sunyi, pikiranku justru ramai. Aku sering duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, bertanya pada diri sendiri apakah hidupku akan selalu seperti ini. Pernah terlintas keinginan untuk pergi. Namun kemana? Aku tak punya siapa-siapa. Semua seolah menutup pintu bagiku. Suatu malam, saat Andri pulang dengan wajah penuh amarah, aku tahu badai akan datang. Ia melempar tasnya ke sofa, mengumpat tanpa sebab jelas. Aku berdiri di dapur, jantungku berdegup kencang. Setiap detik terasa panjang. Aku tahu, sebentar lagi, aku akan kembali menjadi pelampiasan. Dan benar saja, kata-kata kasar meluncur dari mulutnya. Ia menghina, merendahkan, menyebutku tak berguna. Aku menunduk, menggenggam ujung meja, berusaha tetap berdiri. Dalam hati, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan lagi takut, melainkan lelah. Lelah menahan. Lelah berharap. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal penting. Jika aku terus diam, aku akan mati perlahan. Bukan mati secara fisik, tetapi mati sebagai manusia. Mati sebagai perempuan yang pernah punya mimpi. Malam itu, saat aku berbaring dengan tubuh gemetar dan hati penuh luka, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Tak ada air mata. Yang ada hanya tekad yang mulai terbentuk, tipis namun nyata. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu kapan waktunya. Namun satu hal pasti, aku tak akan selamanya menjadi korban. Dan rumah ini, yang selama ini mengurungku dalam ketakutan, suatu hari akan menjadi saksi bahwa aku pernah bangkit. Meski mereka tak pernah menduganya. Aku pernah berpikir bahwa waktu akan melunakkan hati seseorang. Bahwa kebiasaan hidup bersama akan menumbuhkan rasa saling memahami. Namun di rumah ini, waktu justru mempertegas satu hal yang menyakitkan. Aku tidak pernah benar-benar diterima. Ibu Rini tidak pernah memanggil namaku dengan nada yang wajar. Setiap kali namaku keluar dari bibirnya, selalu ada penekanan yang membuatnya terdengar seperti sindiran. Seolah-olah keberadaanku adalah kesalahan yang belum sempat diperbaiki. Ia sering menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas panjang, seakan kecewa karena aku masih ada di hadapannya. Perempuan seperti kamu harusnya bersyukur masih dipertahankan, katanya suatu siang, ketika aku sedang melipat pakaian. Kata-kata itu diucapkan dengan ringan, seolah tidak menyadari betapa beratnya beban yang diletakkan di pundakku. Aku hanya mengangguk, menahan napas, menelan rasa perih yang menjalar sampai ke tenggorokan. Di hadapannya, aku selalu berusaha tampak sopan. Punggungku tegak, suaraku pelan, langkah kakiku terukur. Bukan karena aku menghormatinya sepenuh hati, melainkan karena aku tahu, sedikit saja aku terlihat melawan, ia akan mengadu pada Andri. Dan jika Andri sudah mendengar versi ibunya, aku tak pernah diberi kesempatan menjelaskan. Setiap pagi, Ibu Rini selalu punya daftar pekerjaan yang harus kulakukan. Daftar itu tak pernah tertulis, namun selalu diucapkan dengan nada memerintah. Menyapu ulang lantai yang sudah bersih. Mencuci piring yang bahkan belum dipakai. Menyusun ulang lemari yang rapi. Semua itu bukan tentang pekerjaan rumah, melainkan tentang kekuasaan. Ia ingin memastikan aku tahu posisiku. Aku sering melihatnya duduk di ruang tengah, mengenakan perhiasan emas yang berkilau di leher dan pergelangan tangannya. Ia membanggakannya di depan tetangga, menyebutnya sebagai hasil jerih payah keluarga mereka. Setiap kali ia tertawa sambil memamerkan cincin atau gelangnya, aku hanya diam di sudut ruangan, menjadi latar yang tak pernah diperhitungkan. Aset keluarga harus dijaga, ucapnya suatu hari, sambil menatapku tajam. Aku tahu, kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah peringatan. Andri selalu berada di sisi ibunya. Ia jarang membelaku. Bahkan saat aku jelas-jelas tidak bersalah, ia memilih diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena dari diam itulah aku tahu, aku sendirian. Pernah suatu sore, aku mencoba berbicara pada Andri.
Aku katakan bahwa aku lelah. Bahwa aku merasa tak dihargai. Ia menatapku dengan wajah datar, lalu tertawa kecil. Kamu terlalu sensitif, katanya. Ibu cuma mau kamu jadi istri yang benar. Kalimat itu mematahkan sisa keberanianku. Sejak saat itu, aku berhenti berharap pada pengertian darinya. Aku berhenti menunggu ia berubah. Aku berhenti percaya bahwa cinta bisa tumbuh di tanah yang kering. Hari-hariku dipenuhi kritik. Jika masakanku enak, itu karena resep dari ibunya. Jika tidak enak, itu murni kesalahanku. Jika rumah terlihat rapi, itu karena standar keluarga mereka. Jika berantakan, itu karena aku tak becus. Tak ada ruang bagiku untuk benar-benar menjadi baik. Namun di balik semua itu, aku belajar satu hal penting. Mereka meremehkanku. Mereka menganggap aku lemah. Dan dalam anggapan itu, ada celah yang tak mereka sadari. Aku mulai mengamati lebih dalam. Ibu Rini sangat terobsesi dengan citra. Baginya, apa yang terlihat di luar jauh lebih penting daripada kebenaran di dalam. Ia menjaga penampilan, menjaga cerita, menjaga kebanggaan keluarga seperti menjaga nyawanya sendiri. Dan aku tahu, orang seperti itu paling takut kehilangan sesuatu yang membuatnya merasa berharga. Aku juga memperhatikan Andri. Di balik sikap kasarnya, ia sangat bergantung pada ibunya. Keputusan-keputusan penting selalu melalui persetujuan Ibu Rini. Ia boleh terlihat berkuasa di rumah, namun sebenarnya, ia hanya bayangan dari ibunya sendiri. Kesadaran itu tidak membuatku senang. Namun ia memberiku pemahaman. Pemahaman bahwa rumah ini tidak dibangun di atas cinta, melainkan kendali. Dan siapapun yang kehilangan kendali, akan runtuh. Aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena takut, tetapi karena aku tak ingin membuang energi. Aku mengangguk saat diperintah. Aku menunduk saat dihina. Aku tersenyum tipis saat direndahkan. Semua itu kulakukan dengan kesadaran penuh. Di dalam diriku, ada sesuatu yang sedang disiapkan, perlahan namun pasti. Malam hari menjadi waktu favoritku untuk berpikir. Saat Andri tertidur, dan Ibu Rini mengunci pintu kamarnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Suara jam dinding terdengar jelas. Di sanalah aku mengulang kembali setiap kejadian, menyusunnya seperti potongan puzzle. Aku bukan perempuan bodoh seperti yang mereka kira. Aku hanya terlalu lama memilih bertahan. Dan bertahan ternyata memberi pelajaran yang tak mereka duga. Suatu malam, saat aku membereskan ruang tengah, Ibu Rini tiba-tiba berkata, "Kamu jangan macam-macam di rumah ini." Nada suaranya datar, namun mengandung ancaman yang jelas. Aku menoleh, menatap wajahnya yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menunduk. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Saya tahu batas saya, Bu." Ia menatapku curiga, seolah mencoba membaca sesuatu di balik jawabanku. Namun aku kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tahu, senyum kecil itu cukup membuatnya gelisah. Karena ia tidak terbiasa melihat ketenangan pada seseorang yang ia anggap lemah. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Aku berbaring, menatap langit-langit, dan menghela napas panjang. Aku sadar, badai belum datang. Namun awan gelap sudah berkumpul. Dan aku, yang selama ini dianggap tak punya daya, sedang berdiri tepat di bawahnya, menunggu waktu yang tepat untuk tidak lagi berlari. Aku mulai memahami satu kebenaran yang pahit. Tidak semua luka perlu ditunjukkan agar dianggap nyata. Di rumah ini, justru luka yang terlihat sering dijadikan bahan ejekan. Maka aku memilih menyimpannya, rapat-rapat, seperti rahasia yang hanya aku dan tubuhku yang tahu. Setiap kali Andri mengangkat tangan, aku tak lagi berteriak. Aku tak lagi memohon. Aku hanya menahan napas, menunggu semuanya selesai. Dalam diam itu, aku belajar menghitung waktu. Berapa lama amarahnya biasanya meledak? Berapa menit sebelum ia pergi meninggalkanku sendirian? Pengetahuan kecil yang dulu tak terpikirkan, kini menjadi bagian dari caraku bertahan. Lebam di lenganku semakin sering muncul. Aku belajar memilih pakaian dengan warna gelap dan lengan panjang. Jika Ibu Rini bertanya, aku selalu punya alasan. Terjatuh di kamar mandi. Terbentur pintu. Tanganku terpeleset saat mencuci. Ia tak pernah benar-benar peduli dengan jawabanku.
Yang penting baginya adalah aku tidak mempermalukan keluarga di luar rumah. Aku berhenti bercermin terlalu lama. Wajah di cermin itu asing bagiku. Mata yang dulu berani kini selalu tampak waspada. Senyumku terasa kaku, seperti topeng yang dipakai terlalu lama. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah ini harga dari sebuah pernikahan? Apakah semua perempuan harus melalui jalan seperti ini? Namun di tengah semua itu, ada perubahan kecil dalam diriku. Aku mulai berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku mulai menyadari bahwa tidak ada satupun alasan yang membenarkan kekerasan. Kesadaran itu datang perlahan, seperti cahaya redup di ujung lorong panjang. Aku mulai lebih banyak mendengarkan. Bukan hanya kata-kata, tetapi nada suara. Bukan hanya perintah, tetapi kebiasaan. Ibu Rini sering berbicara tanpa sadar ketika ia merasa berkuasa. Ia mengeluh tentang masa lalu, tentang hal-hal yang membuatnya cemas. Aku menyimaknya sambil pura-pura sibuk, menyimpan setiap potongan informasi di kepalaku. Andri pun begitu. Ia sering meremehkanku, menganggap aku terlalu bodoh untuk memahami urusan apapun. Ia tidak sadar bahwa saat ia berbicara kasar, ia juga membuka celah. Celah tentang kelemahannya, tentang ketergantungannya, tentang ketakutannya kehilangan pengakuan ibunya. Aku tidak langsung tahu apa yang akan kulakukan dengan semua itu. Aku hanya tahu satu hal, informasi adalah kekuatan. Dan selama ini, aku tidak pernah memilikinya. Malam hari, saat semua tertidur, aku sering duduk sendirian. Aku memeluk lutut, menempelkan dagu, dan membiarkan pikiranku bekerja. Aku mengingat kembali setiap hinaan, setiap ancaman, setiap tatapan merendahkan. Bukan untuk menyakiti diriku sendiri, melainkan untuk memastikan aku tidak melupakannya. Aku berhenti berharap pada perubahan mereka. Harapan hanya membuatku lemah. Sebaliknya, aku mulai berharap pada diriku sendiri. Pada kemampuanku untuk bertahan. Pada kemampuanku untuk berpikir jernih di tengah tekanan. Suatu hari, saat aku sedang menyetrika pakaian, Andri kembali memarahiku karena hal sepele. Nada suaranya tinggi, tangannya menunjuk wajahku. Dulu, pemandangan itu selalu membuat kakiku gemetar. Kali ini, aku tetap berdiri tegak. Dadaku berdebar, tetapi pikiranku jernih. Aku tidak menjawab. Aku tidak membela diri. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, ingat wajah ini. Ingat bagaimana ia memperlakukanmu. Ingat agar kau tak ragu saat waktunya tiba. Aku mulai menulis, meski bukan di kertas. Aku menulis di ingatanku. Setiap kejadian kususun rapi, seperti catatan tak terlihat. Aku tahu, suatu hari nanti, catatan itu akan berguna. Entah untuk menyelamatkanku, atau untuk membebaskanku. Ibu Rini sering menyebutku perempuan tanpa harga diri. Jika ia tahu betapa besar harga yang telah kubayar untuk tetap hidup di rumah ini, mungkin ia akan diam. Namun aku tak pernah berniat menjelaskannya. Penjelasan hanya diberikan pada orang yang mau mendengar. Aku belajar mengendalikan ekspresiku. Saat sakit, aku tersenyum. Saat sedih, aku terlihat tenang. Mereka mengira aku sudah menyerah. Mereka mengira aku sudah pasrah. Dan disitulah kesalahan terbesar mereka. Karena perempuan yang benar-benar menyerah tidak akan setenang aku. Suatu malam, setelah Andri tertidur dengan dengkuran berat, aku berdiri di depan jendela kamar. Aku membuka sedikit tirai dan menatap langit. Gelap, tanpa bintang. Namun aku merasa anehnya tidak sendirian. Ada kekuatan kecil di dalam dadaku, berdenyut pelan. Aku berjanji pada diriku sendiri, dalam keheningan malam itu, bahwa aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir sebagai cerita sedih yang tak pernah selesai. Aku mungkin belum melawan. Aku mungkin masih diam. Namun diamku kini berbeda. Diamku adalah persiapan. Dan setiap hari yang kulewati di rumah ini bukan lagi sekadar penderitaan, melainkan langkah kecil menuju sesuatu yang bahkan mereka tak pernah bayangkan. Ada malam-malam tertentu yang terasa berbeda sejak awal. Udara di rumah ini selalu terasa berat. Namun malam itu seolah menekan dadaku lebih keras dari biasanya. Aku bisa merasakannya bahkan sebelum Andri pulang. Ada firasat yang membuat tanganku dingin dan pikiranku siaga.
seolah tubuhku sudah belajar membaca tanda-tanda bahaya sebelum logika sempat bekerja. Aku sedang di dapur ketika suara pintu dibuka dengan keras. Bunyi itu memantul di dinding rumah, seperti peringatan yang tak pernah gagal. Langkah kaki Andri terdengar cepat dan berat. Ia tidak menyapaku. Ia tidak menanyakan apapun. Ia hanya melemparkan kunci ke atas meja dan menarik napas panjang, penuh amarah yang belum punya bentuk. Aku menelan ludah. Tanganku berhenti bergerak. Dalam hitungan detik, aku tahu malam ini tidak akan berakhir baik. Apa ini? Suaranya keras, tajam, dan penuh tuduhan. Ia mengangkat sebuah piring dari rak, menatapnya seolah benda itu adalah bukti kejahatan besar. Kamu pikir ini bersih? Aku mendekat, menunduk, memeriksa piring itu. Tak ada noda. Namun aku tahu, kebenaran tidak penting di hadapannya. Yang ia cari bukan jawaban, melainkan alasan. Maaf, ucapku pelan. Kata itu keluar otomatis, seperti refleks yang sudah tertanam bertahun-tahun. Aku bahkan belum tahu kesalahan apa yang harus kutebus. Ia tertawa sinis. Tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Maaf terus. Kamu pikir itu cukup? Aku ingin berkata sesuatu. Aku ingin membela diri. Namun sebelum suara itu sempat keluar, tangannya sudah lebih dulu bergerak. Tamparan itu datang tiba-tiba, keras, membuat kepalaku berputar. Dunia seakan berhenti sesaat. Aku hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada meja dapur. Aku mendengar suaraku sendiri menarik napas tajam. Bukan karena ingin menangis, tetapi karena tubuhku berusaha tetap sadar. Rasa panas menjalar di pipiku, disusul denyut yang menyakitkan. Aku menunduk, rambutku menutupi wajahku, mencoba mengumpulkan kembali kesadaranku yang tercerai. Jangan pasang tampang seperti korban, teriaknya. Kamu yang bikin aku begini. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan tadi. Ia selalu pandai memutarbalikkan keadaan, menjadikanku penyebab dari setiap kemarahannya. Aku berdiri diam, tubuhku kaku, pikiranku kosong. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, namun lebih besar lagi bagian yang memilih bertahan. Aku tidak ingat berapa kali ia mendorongku malam itu. Yang kuingat hanya lantai yang terasa dingin saat punggungku membentur, dan langit-langit dapur yang berputar pelan di atas kepalaku. Aku mendengar suara barang jatuh, mungkin gelas, mungkin piring. Semuanya terdengar jauh, seperti berasal dari ruangan lain. Di tengah kekacauan itu, aku menangkap suara pintu kamar terbuka. Ibu Rini muncul di ambang pintu. Wajahnya tegang, namun bukan karena khawatir padaku. Ia menatap kami dengan sorot mata jengkel, seolah keributan ini mengganggu kenyamanannya. Sudah malam, katanya dingin. Kalian berisik sekali. Andri berhenti sejenak, menoleh ke arah ibunya. Nada suaranya berubah, sedikit lebih terkendali. Dia yang bikin masalah, Bu. Aku menunggu. Entah apa yang kuharapkan. Mungkin sedikit pembelaan. Mungkin sekadar teguran agar Andri berhenti. Namun Ibu Rini hanya menghela napas, lalu menatapku dengan mata penuh penilaian. Kamu memang selalu begitu, ucapnya. Tidak pernah bisa bikin rumah tenang. Kalimat itu menutup rapat pintu terakhir dalam hatiku. Aku tak lagi berharap. Aku tak lagi menunggu keadilan. Di lantai dapur yang dingin itu, dengan tubuh yang sakit dan jiwa yang terkoyak, sesuatu di dalam diriku akhirnya runtuh. Bukan aku, melainkan sisa keyakinan bahwa aku masih punya tempat di rumah ini. Andri akhirnya pergi ke kamar, membanting pintu dengan keras. Ibu Rini kembali ke kamarnya tanpa menoleh sekalipun. Rumah kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah aku tidak baru saja dihancurkan. Aku bangkit perlahan. Setiap gerakan terasa nyeri. Kakiku gemetar, namun aku memaksa diri berdiri. Aku membersihkan pecahan di lantai, bukan karena peduli pada kerapian, tetapi karena aku ingin tanganku sibuk. Aku tidak ingin pikiranku kembali ke wajah Andri saat ia memukulku. Tatapan itu tidak akan pernah hilang. Di kamar mandi, aku menatap cermin. Wajahku pucat. Pipiku memerah, mulai membiru di bagian tertentu. Mataku basah, namun tidak ada air mata yang jatuh. Aku menatap diriku sendiri lama, seolah mencoba mengenali perempuan yang berdiri di hadapanku. Apa kamu akan terus seperti ini?
bisikku pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Namun pertanyaan itu bergema keras di kepalaku. Aku membasuh wajahku dengan air dingin. Sensasinya menusuk, membuatku sedikit sadar. Aku mengatur napas, satu demi satu, sampai dadaku tak lagi terasa sesak. Lalu aku kembali ke kamar, berbaring di sisi ranjang, jauh dari Andri yang sudah tertidur pulas seolah tak melakukan apapun. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, menatap kegelapan, mendengarkan detak jam yang berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, aku masih punya pilihan. Di sanalah, di tengah malam yang sunyi dan menyakitkan itu, aku akhirnya mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Aku tidak akan pergi dengan tangisan. Aku tidak akan lari dengan kepala tertunduk. Aku akan menghadapi semua ini dengan caraku sendiri. Aku mulai menyusun rencana. Tidak detail, tidak sempurna, namun cukup jelas untuk memberiku arah. Aku tahu, aku tidak bisa terus menunggu mereka berubah. Aku yang harus bergerak. Saat fajar mulai menyelinap lewat celah tirai, aku menutup mata sejenak. Tubuhku lelah, namun pikiranku justru terasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kosong. Malam itu telah mengambil banyak hal dariku. Namun ia juga memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Keberanian untuk berhenti menjadi korban. Pagi itu aku bangun tanpa rasa panik. Tidak ada degup berlebihan di dada. Tidak ada tangan gemetar saat kakiku menyentuh lantai. Rasa nyeri di tubuhku masih ada. Jelas terasa setiap kali aku bergerak. Namun aku menerimanya dengan tenang. Luka-luka itu tidak lagi membuatku takut. Mereka hanya pengingat bahwa aku sudah melewati batas yang tak boleh kulewati lagi. Aku mandi lebih lama dari biasanya. Air hangat mengalir di kulitku, membawa serta sisa-sisa malam kelam yang belum sepenuhnya hilang. Di depan cermin, aku menatap diriku sendiri dengan pandangan yang berbeda. Masih ada lebam, masih ada bekas sakit. Namun mataku tidak lagi kosong. Ada keteguhan yang perlahan tumbuh, meski belum sepenuhnya kuat. Aku memilih pakaian sederhana, rapi, tanpa usaha berlebihan. Aku tidak sedang ingin terlihat cantik. Aku hanya ingin terlihat utuh. Saat aku keluar kamar, rumah masih sunyi. Ibu Rini belum keluar. Andri belum bangun. Untuk sesaat, rumah ini terasa netral, seolah belum memutuskan akan menjadi neraka atau sekadar bangunan kosong. Aku menjalani pagi seperti biasa. Menyapu, merapikan, menyiapkan minum. Semua kulakukan dengan gerakan tenang, tanpa terburu-buru. Ada jarak baru antara aku dan ketakutanku. Jarak itu kecil, namun cukup untuk memberiku napas. Ketika Andri akhirnya keluar kamar, aku bisa merasakan perubahan udara. Ia menatapku sekilas, lalu duduk di kursi makan. Tatapannya tajam, mencari-cari sesuatu. Biasanya, aku sudah menunduk sejak awal. Kali ini, aku tetap berdiri, meski kepalaku sedikit tertunduk. "Kamu kenapa?" tanyanya curiga. Nada suaranya tidak langsung meledak, justru dingin. Itu jauh lebih berbahaya. "Tidak apa-apa," jawabku singkat. Ia mendengus. "Jangan pasang gaya aneh." Aku tidak membalas. Aku menuangkan minuman ke gelasnya, lalu meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Tanganku tidak gemetar. Dan itu, entah bagaimana, membuatnya tidak nyaman. Ibu Rini keluar tak lama kemudian. Ia melirik ke arahku, lalu ke arah Andri. Matanya berhenti sejenak di wajahku, mungkin menyadari ada sesuatu yang berbeda. Namun seperti biasa, ia memilih menyampaikan ketidaksukaannya dengan cara halus yang menyakitkan. "Pagi-pagi sudah masam," katanya. "Perempuan kalau bangun tidur itu seharusnya tahu diri." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu." Jawaban itu datar. Tidak ada nada takut. Tidak ada nada memohon. Dan aku tahu, mereka berdua merasakannya. Hari itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung. Tidak ada ledakan besar, namun suasana rumah seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Sedikit saja tersentuh, ia bisa putus. Aku tetap melakukan semua kewajibanku, namun aku tidak lagi berusaha menyenangkan siapapun. Sore menjelang ketika aku memutuskan keluar rumah sebentar. Alasan sederhana,
membeli keperluan dapur. Biasanya, Ibu Rini selalu mengawasi setiap gerakanku saat aku pergi. Kali ini, ia hanya mengangguk singkat. Mungkin ia terlalu yakin aku tidak akan kemana-mana. Di luar rumah, udara terasa berbeda. Lebih ringan. Aku berjalan pelan, menikmati langkahku sendiri. Aku tidak pergi jauh. Aku hanya ingin merasakan dunia yang tidak dipenuhi tatapan menghakimi. Dalam langkah-langkah kecil itu, aku menguatkan diriku sendiri. Aku kembali menjelang malam. Lampu rumah sudah menyala. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah biasa. Tidak ada yang tahu apa yang bersembunyi di balik dindingnya. Saat aku membuka pintu, suara televisi terdengar keras. Andri duduk di ruang tengah. Ibu Rini di sampingnya. Begitu melihatku, Andri langsung berdiri. "Kamu kemana saja?" bentaknya. Suaranya mengisi ruangan, menghantam dinding-dinding yang sudah terbiasa mendengar amarah. "Membeli kebutuhan," jawabku singkat. "Jam segini baru pulang?" Ia melangkah mendekat. Wajahnya memerah. "Kamu pikir rumah ini hotel?" Aku berdiri di tempatku. Aku tidak mundur. Aku tidak melawan. Aku hanya menatap lantai di depanku dengan tenang. "Kamu sudah kurang ajar sekarang," lanjutnya, semakin keras. "Diam saja, sok suci." Ibu Rini ikut menimpali. Lihat itu sikapnya. Sejak pagi aneh. Perempuan seperti ini kalau dibiarkan bisa naik kepala. Kata-kata mereka berjatuhan seperti hujan. Namun anehnya, aku tidak lagi basah kuyup olehnya. Aku mendengarkan semuanya, mencatat dalam diam. Aku tahu, kemarahan mereka bukan karena kesalahanku. Mereka marah karena kehilangan kendali. Andri mendekat, jaraknya sangat dekat. Aku bisa mencium bau napasnya. "Jawab," teriaknya. Aku mengangkat wajahku perlahan. Tidak menantang. Tidak takut. Hanya tenang. "Aku sudah jawab," kataku pelan. Kalimat sederhana itu seperti percikan api. Andri benar-benar meledak. Ia berteriak, mengumpat, menyebutku perempuan tak tahu diri, menyalahkanku atas segala hal yang tidak pernah kupilih. Ibu Rini menonton dengan wajah tegang, sesekali ikut menyiram api dengan kata-kata tajam. Aku berdiri di tengah semuanya, seperti pusat badai yang anehnya sunyi. Di dalam diriku, ada jam yang mulai berdetak. Aku tahu, ini baru awal. Mereka belum tahu apapun. Mereka belum sadar bahwa ketenanganku bukan tanda menyerah. Dan ketika Andri akhirnya berhenti berteriak, terengah, aku tetap berdiri di tempatku. Tidak menangis. Tidak runtuh. Dalam hatiku, aku mengingat satu hal yang sangat jelas. Waktu mereka hampir habis. Dan 10 menit yang akan datang, di hari yang tidak mereka duga, akan mengubah segalanya. Aku tahu hari ini akan datang. Bukan karena firasat semata, melainkan karena setiap potongan peristiwa selama ini telah mengarah ke satu titik yang tak bisa dihindari. Aku hanya tidak menyangka, ketegangannya akan terasa sedingin ini. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan lebih tenang, melainkan terlalu sunyi. Seperti seseorang yang menahan napas terlalu lama. Ibu Rini mondar-mandir sejak subuh, gelisah tanpa alasan jelas. Andri duduk di ruang tengah, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, namun matanya terus mengawasi setiap gerakku. Aku tetap melakukan rutinitasku. Menyeduh minuman, merapikan meja, menyapu lantai. Semua kulakukan dengan ketenangan yang disengaja. Setiap langkahku terukur. Setiap gerakanku penuh kesadaran. Aku tidak sedang berpura-pura tenang. Aku memang tenang. Ibu Rini akhirnya menghentikan langkahnya di depan lemari kaca tempat ia menyimpan perhiasannya. Lemari itu selalu menjadi kebanggaannya. Isinya dipamerkan pada siapapun yang datang. Kalung, gelang, cincin, semuanya berkilau di balik kaca tebal, seolah menjadi simbol kehormatan keluarga ini. Aneh, gumamnya pelan. Aku mendengar gumaman itu dari dapur. Aku tidak menoleh. Aku hanya melanjutkan pekerjaanku, meski dalam hatiku, detak jam mulai terdengar jelas. "Aneh bagaimana, Bu?" tanya Andri tanpa bangkit dari tempat duduknya. Ibu Rini membuka lemari kaca itu dengan gerakan cepat. Tangannya meraih sebuah kalung emas yang paling sering ia kenakan. Ia menimbangnya di telapak tangan, lalu mengernyit.
Wajahnya berubah, dari penasaran menjadi curiga. Beratnya beda, katanya. Aku menuang air panas ke dalam cangkir dengan hati-hati. Suara air mengalir terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Tidak ada yang menyadari bahwa aku menghitung waktu dalam diam. Ibu Rini membawa kalung itu ke dekat jendela, mengamatinya di bawah cahaya pagi. Ia menggosok permukaannya dengan ujung jarinya, lalu mengambil kain kecil dan mengelapnya lebih keras. Kilau itu memudar sedikit, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat wajahnya menegang. Ini, suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Andri akhirnya berdiri. Ia mendekat, mengambil kalung itu dari tangan ibunya. Apa sih, Bu? Dari dulu juga begitu. Tidak, bantah Ibu Rini cepat. Ini berbeda. Emas itu tidak begini. Aku melangkah keluar dari dapur, membawa cangkir-cangkir ke meja. Langkahku pelan, tidak terburu-buru. Aku meletakkan cangkir di depan mereka satu persatu, lalu berdiri beberapa langkah dari sana. Aku tidak ikut campur. Aku hanya hadir. Ibu Rini mengambil gelang lain. Lalu cincin. Wajahnya semakin pucat setiap detik berlalu. Tangannya mulai gemetar. Nafasnya memburu. Coba lihat ini, katanya pada Andri, hampir berteriak. Kamu lihat sendiri. Andri memeriksa perhiasan-perhiasan itu satu persatu. Awalnya ia terlihat ragu. Namun keraguan itu berubah menjadi kepanikan saat ia menyadari hal yang sama. Kilau yang tidak konsisten. Berat yang tidak meyakinkan. Tekstur yang terasa asing. Ini bukan emas murni, gumamnya. Kalimat itu menggantung di udara. Seperti palu yang jatuh perlahan, namun menghancurkan segalanya. Ibu Rini terduduk di kursi. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar hebat. Tidak mungkin, katanya berulang-ulang. Tidak mungkin. Ini semua emas asli. Aku simpan sendiri. Aku jaga sendiri. Aku menghela napas pelan. Tidak lega. Tidak puas. Hanya sadar bahwa babak ini akhirnya dimulai. Palsu, kata Andri pelan, hampir tak percaya. Semuanya palsu. Ibu Rini tiba-tiba berdiri dan menatapku tajam. Tatapan itu penuh tuduhan, penuh kemarahan, penuh kepanikan yang tidak terarah. Kamu, teriaknya. Kamu yang lakukan ini, ya? Aku mengangkat wajahku perlahan. Tatapanku tenang. Tidak terkejut. Tidak tersinggung. Saya? Tanyaku pelan. Siapa lagi? Suaranya pecah. Sejak kamu masuk rumah ini, semuanya jadi kacau. Andri ikut menatapku. Kali ini bukan dengan marah, melainkan takut. Ia sadar, ada sesuatu yang tidak ia pahami. Aku melangkah sedikit lebih dekat. Bukan mendekat secara fisik, melainkan secara psikologis. Aku berdiri dengan bahu tegak, wajah tenang, dan suara yang terkontrol. Ibu, kataku perlahan. Saya tidak menyentuh perhiasan itu. Kamu bohong. Jeritnya histeris. Kamu mau menghancurkan keluarga kami. Aku menggeleng pelan. Saya tidak perlu menghancurkan apapun, jawabku, karena yang rapuh akan runtuh sendiri. Kalimat itu membuat Andri terdiam. Ibu Rini terhuyung, seolah baru saja ditampar oleh kenyataan yang tak siap ia terima. Aku menatap jam dinding di ruang tengah. Jarum menit bergerak pelan. Aku tahu persis berapa lama waktu yang tersisa. Bu, lanjutku, masih dengan nada yang sama. Sekarang bukan saatnya berteriak. 10 menit ke depan jauh lebih penting. Apa maksudmu? Suara Andri bergetar. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya langsung tanpa rasa takut. Maksudku, kataku pelan namun jelas, segala sesuatu yang selama ini kalian banggakan akan berubah. Ibu Rini terisak, histeris, memeluk perhiasan-perhiasan palsu itu seolah masih bisa menyelamatkan harga dirinya. Andri mondar-mandir, napasnya berat, wajahnya penuh kebingungan. Aku tetap berdiri di tempatku. Tidak bergerak. Tidak ikut panik. Karena mereka baru saja kehilangan sesuatu yang paling mereka cintai. Dan mereka belum tahu, itu baru permulaan. Tangisan Ibu Rini pecah tanpa kendali. Bukan tangis lirih yang menyimpan duka, melainkan jeritan histeris yang memantul ke setiap sudut rumah.
Tangannya mencengkeram perhiasan-perhiasan itu seperti orang tenggelam yang masih berharap pada sepotong kayu rapuh. Wajahnya merah, matanya liar, napasnya tersengal-sengal. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang, seperti mantra yang ia harapkan bisa mengubah kenyataan. Andri berdiri di tengah ruangan, memijat pelipisnya. Ia terlihat kehilangan arah. Pria yang biasanya berteriak paling keras itu kini tampak kecil, rapuh, dan bingung. Tatapannya bergantian antara ibunya dan aku, seolah mencari jawaban yang tidak ingin ia dengar. Aku beli itu dari orang terpercaya. Suara Ibu Rini bergetar. Aku tidak bodoh. Aku tidak mungkin tertipu. Aku memperhatikan mereka dengan jarak yang aman. Tidak secara fisik, tetapi emosional. Untuk pertama kalinya, aku tidak terseret dalam kekacauan mereka. Aku berdiri sebagai saksi, bukan korban. Terpercaya menurut siapa? Bu? Tanyaku pelan. Ibu Rini menoleh cepat ke arahku. Tatapannya penuh amarah, bercampur ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu diam saja, bentaknya. Sejak kapan kamu berani ikut bicara? Aku tidak terkejut. Aku sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama. Sejak saya berhenti takut. Jawabku singkat. Kalimat itu membuat Andri menoleh tajam ke arahku. Apa maksudmu? Suaranya rendah, namun ada getar yang jelas terdengar. Aku menarik napas perlahan. Aku tahu, apapun yang kuucapkan setelah ini tidak akan bisa ditarik kembali. Namun aku juga tahu, diam bukan lagi pilihanku. Selama ini, kataku, menatap lantai sejenak sebelum kembali menatap mereka, ibu selalu bangga pada perhiasan itu. Seolah itu bukti kehormatan keluarga. Tapi ibu tidak pernah benar-benar tahu dari mana asalnya. Itu bukan urusanmu, teriak Ibu Rini. Justru itu urusan saya, balasku tenang. Karena selama bertahun-tahun, saya hidup di bawah bayang-bayang kebanggaan palsu itu. Ruangan terasa semakin sempit. Udara seolah menekan dada. Andri menelan ludah, wajahnya tegang. Ia mulai menyadari bahwa situasi ini tidak bisa lagi dikendalikan dengan teriakan. Apa yang kamu tahu? Tanyanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhenti menyembunyikan kebenaran. Saya tahu lebih banyak dari yang kalian kira, kataku. Dan itulah sebabnya saya meminta 10 menit. Ibu Rini bangkit dari kursinya dengan susah payah. Tangannya gemetar hebat. 10 menit untuk apa? Untuk mengancam kami? Aku menggeleng pelan. Untuk memberi kesempatan. Kepada siapa? Andri bertanya cepat. Kepada kalian, jawabku. Untuk mendengar sebelum semuanya terlambat. Ibu Rini tertawa pendek, histeris. Kamu pikir kamu siapa? Perempuan tak berguna yang numpang hidup di rumah kami. Kata-kata itu seharusnya melukaiku. Dulu, kalimat seperti itu akan membuat kakiku lemas. Namun sekarang, aku hanya merasakan satu hal, kejelasan. Saya memang menumpang, kataku, menumpang luka, menumpang hinaan, menumpang kekerasan. Tapi satu hal yang tidak pernah saya tumpangi adalah kebohongan. Andri memejamkan mata sejenak. Aku bisa melihat keringat di pelipisnya. Ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar soal perhiasan palsu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Apalagi yang kamu simpan, Veronica? Suaranya pelan, hampir memohon. Aku menatapnya. Pria yang dulu kupanggil suami itu kini tampak seperti orang asing. Tidak ada lagi sisa rasa hormat dalam dadaku. Yang ada hanya jarak yang tak mungkin dijembatani. Aku menyimpan ingatan, jawabku, tentang siapa yang membeli perhiasan itu. Tentang bagaimana ibu menukar barang asli dengan tiruan demi keuntungan pribadi. Tentang bagaimana Andri memilih diam karena takut kehilangan kenyamanan. Ibu Rini terdiam. Jeritannya berhenti mendadak. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Bibirnya bergetar, namun tidak ada suara keluar. Itu bohong, katanya akhirnya, sangat pelan. Kamu tidak punya bukti. Aku mengangguk. Benar? Tidak sekarang. Andri membuka mata, menatapku tajam. Apa maksudmu dengan tidak sekarang? Aku melirik jam dinding lagi.
Waktu berjalan tepat seperti yang kuhitung. Maksudku, kataku perlahan, 10 menit itu bukan untuk mengancam. Itu adalah waktu sebelum sesuatu di luar rumah ini ikut terlibat. Apa? Andri terkejut. Ibu Rini kembali panik. Kamu sudah bicara ke siapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan bekerja. Dalam keheningan itulah, ketakutan mereka tumbuh liar. Aku tahu, bagi orang seperti mereka, ketidakpastian jauh lebih menakutkan daripada kebenaran. Veronica, suara Andri mulai meninggi. Kamu tidak berhak melakukan ini. Aku menatapnya dengan tatapan paling tenang yang bisa kumiliki. Selama ini aku tidak pernah punya hak, jawabku. Sekarang, aku hanya mengambilnya kembali. Ibu Rini tiba-tiba terhuyung dan berpegangan pada meja. Nafasnya terengah-engah. Kamu mau menghancurkan kami, katanya lirih. Kali ini bukan kemarahan, melainkan ketakutan murni. Aku menggeleng. Saya tidak menghancurkan siapapun, kataku. Saya hanya berhenti menahan kebenaran. Suasana rumah berubah menjadi medan perang tanpa teriakan. Ketegangan menggantung tebal. Andri mondar-mandir, sementara Ibu Rini duduk dengan tubuh gemetar. Aku tetap berdiri di tempatku, menjadi pusat diam di tengah kekacauan. Dan di dalam diriku, aku tahu satu hal pasti. Mereka akhirnya menyadari bahwa perempuan yang selama ini mereka injak bukan lagi orang yang sama. Dan ketika waktu itu habis, tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi akibatnya. Jarum jam dinding bergerak perlahan, namun suaranya terdengar begitu jelas. Setiap detik seperti ketukan palu yang menghantam kesabaran mereka. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tidak bergerak, tidak bicara. Aku membiarkan waktu melakukan tugasnya. Andri berhenti mondar-mandir. Nafasnya berat. Ia menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh perhitungan. Pria seperti dia selalu percaya bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan tekanan. Namun hari ini, tekanan itu tidak lagi bekerja. Katakan saja apa yang kamu mau, katanya akhirnya. Nada suaranya dibuat rendah, berusaha terdengar tenang. Uang? Rumah? Kamu mau pergi? Aku tersenyum kecil. Bukan senyum puas, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhenti disalahpahami. Kamu masih belum mengerti, jawabku pelan. Ibu Rini duduk kaku di kursinya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Perhiasan-perhiasan palsu itu masih tergeletak di atas meja, seperti bangkai kebanggaan yang tak sempat dikubur. Apapun yang kamu rencanakan, hentikan sekarang, ucapnya tiba-tiba. Suaranya serak, tidak lagi berwibawa. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di matanya. Bukan takut kehilangan emas, melainkan takut kehilangan kendali atas citra yang selama ini ia bangun. Bu, kataku dengan nada datar, kita sudah terlalu lama tidak bicara baik-baik. Andri melangkah mendekat. Veronica, jangan membuat keadaan lebih buruk. Aku mengangkat tangan perlahan. Gerakan kecil itu cukup membuatnya berhenti. Ada refleks takut di wajahnya. Aku tahu, ia tidak mengerti mengapa dirinya bisa merasa demikian terhadapku. Namun rasa itu nyata. Kalian selalu berpikir aku bertahan karena tidak punya pilihan, lanjutku. Padahal aku bertahan karena aku sedang belajar. Belajar apa? Andri bertanya, nadanya meninggi lagi. Belajar melihat siapa kalian sebenarnya, jawabku. Aku berjalan mendekati meja dan mengambil satu cincin palsu itu. Aku menimbangnya di telapak tangan, lalu meletakkannya kembali. Gerakanku tenang, hampir santai. Perhiasan ini bukan sekadar benda, kataku. Ini simbol. Simbol kebohongan yang kalian rawat bertahun-tahun. Dan kebohongan selalu menuntut harga. Ibu Rini menggeleng cepat. Kamu tidak tahu apa-apa, katanya lirih. Kamu hanya ingin balas dendam. Aku menatapnya lurus. Kalau saya ingin balas dendam, jawabku pelan, saya tidak akan memberi kalian waktu 10 menit. Andri terdiam. Ia menyadari sesuatu. Aku bisa melihatnya dari cara bahunya menegang. Apa yang terjadi setelah 10 menit itu? Tanyanya perlahan. Aku melirik jam dinding.
Waktu hampir habis. Setelah itu, kataku, semua yang selama ini kalian sembunyikan tidak lagi berada di tangan kalian. Ibu Rini berdiri mendadak. Kamu sudah bicara pada orang luar, tuduhnya. Suaranya bergetar hebat. Kamu mempermalukan keluarga ini. Aku mengangguk kecil. Keluarga ini mempermalukan dirinya sendiri jauh sebelum saya bicara. Andri menatapku dengan mata merah. Kamu istri aku, katanya dengan nada menekan. Kamu tidak boleh menghancurkan aku. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Aku menatapnya tanpa gentar. Aku istrimu, kataku, bukan milikmu. Kalimat itu menggantung berat di udara. Seolah memutus sesuatu yang selama ini mengikatku dengan paksa. Jam berdetak. Detik terakhir lewat. Suara ponsel berbunyi. Bukan ponselku. Ponsel Andri. Ia tersentak, menatap layar dengan wajah yang berubah drastis. Warna wajahnya memudar. Tangannya gemetar saat membaca nama pengirim pesan. Apa itu? Ibu Rini bertanya panik. Andri tidak langsung menjawab. Ia menatapku, matanya membesar. Apa yang kamu lakukan? Bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya balik. Tenang. Ibu Rini merebut ponsel itu dari tangan Andri. Begitu ia membaca pesan singkat itu, tubuhnya melemas. Ponsel hampir terjatuh dari tangannya. Tidak, katanya lirih. Ini tidak boleh terjadi. Aku tahu isi pesan itu. Aku tahu persis. Bu, kataku perlahan, saya sudah mengingatkan. 10 menit. Ibu Rini menatapku dengan mata penuh ketakutan. Kamu kejam, katanya. Kamu perempuan licik. Aku menggeleng pelan. Saya hanya berhenti menjadi bodoh. Andri menjatuhkan diri ke sofa. Wajahnya ditutup dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Kamu menghancurkan hidupku. Aku mendekat beberapa langkah, cukup dekat agar ia mendengarku dengan jelas. Tidak, kataku lembut. Aku menghentikan kalian menghancurkan hidupku. Ruangan itu kini sunyi, bukan karena tidak ada suara, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Kekuasaan yang selama ini mereka pegang runtuh dalam satu momen yang tidak bisa mereka cegah. Aku berdiri di tengah runtuhan itu tanpa rasa puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang berat, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban bertahun-tahun dari pundaknya. Aku menatap mereka satu persatu. Ibu Rini yang kehilangan wibawa. Andri yang kehilangan suara. Mulai hari ini, kataku tegas, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi tangan yang terangkat. Jika itu terjadi, konsekuensinya jauh lebih besar dari hari ini. Mereka tidak menjawab. Mereka hanya terdiam. Aku berbalik dan melangkah menuju kamar. Untuk pertama kalinya, aku berjalan dengan kepala tegak di rumah ini. Tidak ada yang berani menghentikanku. Di dalam kamar, aku menutup pintu perlahan. Tanganku sedikit gemetar, namun bukan karena takut. Karena pelepasan. Aku tahu, ini belum berakhir. Masih ada sisa-sisa yang harus diselesaikan. Namun satu hal sudah pasti. Hari ini, kendali bukan lagi milik mereka. Dan aku tidak akan pernah mengembalikannya. Setelah malam itu, rumah ini tidak pernah benar-benar sama. Dinding-dindingnya masih berdiri, perabotannya masih di tempat yang sama. Namun ada sesuatu yang hilang. Bukan aku, melainkan rasa aman palsu yang selama ini melindungi mereka dari kenyataan. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada perintah. Tidak ada bentakan. Tidak ada langkah kaki tergesa di lorong. Aku bangun dengan tubuh masih pegal, namun kepalaku ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak bangun dengan rasa waspada. Aku hanya bangun sebagai diriku sendiri. Di ruang tengah, Andri duduk sendirian. Punggungnya membungkuk, matanya merah, wajahnya kusam. Ia tampak seperti orang yang semalam tidak tidur. Ketika aku lewat, ia menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan. Aku membuat minum untuk diriku sendiri. Bukan untuknya. Bukan untuk Ibu Rini. Tanganku bergerak tanpa terburu-buru. Aku tidak lagi merasa wajib melayani untuk menghindari kemarahan. Ibu Rini tidak keluar kamar sampai siang.
Saat akhirnya ia muncul, langkahnya pelan dan ragu. Perempuan yang biasanya berjalan dengan kepala tegak itu kini menatap lantai. Ia duduk tanpa bicara, tangannya gemetar memegang cangkir. Aku memperhatikannya tanpa rasa iba berlebihan. Bukan karena aku kejam, melainkan karena aku tahu, selama ini ia tidak pernah memberi ruang bagi rasa iba terhadapku. Berita mulai bergerak di luar rumah ini. Aku tidak perlu mendengarnya secara langsung untuk tahu dampaknya. Andri menerima panggilan yang membuat wajahnya semakin pucat. Ia keluar masuk rumah dengan langkah gelisah. Nada suaranya rendah, penuh tekanan, berbeda dari biasanya. Suatu sore, ia akhirnya berdiri di depanku. Tidak menghalangi jalan. Tidak mengangkat suara. "Apalagi yang kamu lakukan?" tanyanya pelan. Aku menatapnya singkat. Aku mengatakan yang seharusnya sudah lama dikatakan. Ia menghela napas panjang. Orang-orang mulai bertanya, katanya. Mereka tidak percaya lagi. Aku mengangguk. Kepercayaan memang rapuh jika dibangun di atas kebohongan. Ibu Rini mendengar percakapan kami dari jauh. Ia mendekat dengan langkah ragu. "Kamu puas sekarang?" tanyanya lirih. Tidak ada kemarahan di suaranya. Yang ada hanya kelelahan. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa perempuan yang dulu ia banggakan di balik sikapnya. Yang kutemukan hanyalah seseorang yang kehilangan pegangan. "Saya tidak mencari kepuasan," jawabku. "Saya mencari akhir." Kalimat itu membuat Andri menegang. "Akhir apa?" "Akhir dari semua ini," kataku. "Akhir dari rumah yang dibangun di atas rasa takut." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Andri semakin sering keluar rumah. Setiap kali kembali, bahunya semakin turun. Nama baik yang selama ini ia jaga retak sedikit demi sedikit. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini menjaga jarak. Ibu Rini semakin jarang berbicara. Perhiasan-perhiasan palsu itu disimpan kembali, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai pengingat pahit. Aku melihatnya suatu malam menatap lemari kaca itu lama, lalu menutupnya dengan tangan gemetar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuhku lagi. Tidak ada kata kasar. Tidak ada tangan terangkat. Mereka tahu, batas telah dipasang, dan aku tidak akan ragu menegakkannya. Namun di balik semua itu, ada satu keputusan yang perlahan matang di dalam diriku. Aku tidak ingin hanya bertahan di rumah ini sebagai orang yang ditakuti. Aku tidak ingin hidup di antara reruntuhan kebohongan mereka. Aku ingin pergi dengan caraku sendiri. Suatu malam, saat rumah kembali sunyi, aku masuk ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak. Aku tidak membawa kenangan. Aku hanya membawa apa yang kubutuhkan untuk melangkah. Andri berdiri di ambang pintu. "Kamu mau kemana?" tanyanya pelan. Aku tidak berhenti melipat pakaian. Ke tempat yang tidak memerlukan izin untuk bernapas. Ia terdiam lama. "Kamu tidak harus pergi," katanya. Suaranya nyaris memohon. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. "Aku sudah pergi sejak lama," jawabku. Tubuhku saja yang tertinggal. Ibu Rini muncul di belakangnya. Wajahnya tua, lelah, tanpa wibawa. Ia tidak berkata apa-apa. Mungkin akhirnya ia mengerti, atau mungkin ia hanya kehabisan kata. Aku menutup tas dan berdiri. Tidak ada tangisan. Tidak ada drama. Hanya keheningan yang jujur. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah mantap. Di lorong itu, aku tidak menoleh. Tidak karena aku membenci mereka, melainkan karena aku tidak ingin lagi membawa masa lalu bersamaku. Rumah ini telah memberiku banyak luka. Namun ia juga menjadi tempat aku belajar satu hal terpenting. Kesombongan selalu menuntut harga. Dan hari ini, aku tidak lagi menjadi pembayarnya. Pagi itu, udara terasa berbeda saat aku melangkah keluar dari rumah yang pernah kusebut sebagai tempat pulang. Tidak ada koper besar. Tidak ada suara pintu dibanting. Hanya satu tas di bahuku dan satu keputusan yang telah matang sepenuhnya. Aku berhenti sejenak di depan gerbang. Bukan untuk ragu, melainkan untuk mengakui satu hal yang tak pernah sempat kuucapkan pada diriku sendiri. Aku telah bertahan terlalu lama. Dan hari ini, aku memilih hidup. Langkah pertamaku di luar gerbang terasa ringan. Seolah beban bertahun-tahun terlepas bersamaan dengan udara yang kuhirup. Jalanan masih lengang.
Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahayanya cukup untuk memberiku arah. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku membenci apa yang kutinggalkan, melainkan karena aku menghormati diriku yang akhirnya berani pergi. Hari-hari pertamaku jauh dari rumah itu tidak mudah, tetapi jujur. Aku tinggal di tempat sederhana, dengan dinding tipis dan suara kendaraan dari luar jendela. Namun di sana, tidak ada teriakan. Tidak ada langkah kaki yang membuat jantungku berdebar. Tidak ada suara pintu dibuka dengan amarah. Aku mulai bekerja kembali. Pekerjaan yang tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Setiap hari, aku belajar sesuatu yang baru. Tentang memilih makan apa yang kusuka. Tentang tidur tanpa rasa takut. Tentang tertawa tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Wajah Andri. Tatapan dingin Ibu Rini. Kata-kata yang pernah menjatuhkanku. Namun kini, bayangan itu tidak lagi melukai. Ia hanya mengingatkanku sejauh apa aku telah melangkah. Suatu sore, aku duduk sendirian di bangku taman kecil dekat tempat tinggalku. Angin sepoi menyentuh wajahku. Aku memejamkan mata dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Aku tidak lagi bertanya, mengapa semua itu harus terjadi padaku? Aku tidak lagi mencari keadilan di masa lalu. Aku memilih membangunnya di masa depan. Aku tahu, Andri dan ibunya masih hidup dengan reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Nama baik yang retak tidak mudah disatukan kembali. Kepercayaan yang hilang tidak bisa dipaksa kembali. Namun itu bukan lagi tanggung jawabku. Aku telah membayar terlalu mahal untuk kesalahan yang bukan milikku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku. Aku menatap perempuan yang ada di sana. Matanya lebih tenang. Bahunya lebih tegak. Luka-lukanya belum sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi berdarah. Aku selamat, bisikku pelan. Bukan karena aku kuat sejak awal, melainkan karena aku berhenti menyangkal rasa sakitku. Aku berhenti meminta izin untuk bahagia. Aku berhenti berharap pada orang-orang yang tak pernah berniat menjagaku. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya menyakiti. Keluarga tidak seharusnya menindas. Pernikahan tidak seharusnya menjadi penjara. Dan jika semua itu berubah menjadi luka, maka pergi bukanlah kegagalan. Pergi adalah keberanian. Kini, setiap langkahku adalah milikku. Setiap keputusan lahir dari kehendakku sendiri. Aku tidak lagi berjalan di atas ketakutan, melainkan di atas harapan yang kubangun perlahan. Aku adalah Veronica, perempuan yang pernah dipatahkan, namun tidak pernah benar-benar hancur. Dan kisahku tidak berakhir saat aku meninggalkan rumah itu. Justru di sanalah, hidupku benar-benar dimulai.